Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan Al-Muhtadi, MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Asyarifiyah, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa PPG 524111394. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Asyarifiyah. Praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu di kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, karena kalian baik-baik saja dan tidak ada yang absen. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, karena kita selaku umat muslim, karena doa merupakan senjata paling kuat umat muslim, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Habibie. Pembelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi wasilah kita menjadi walaupun suatu di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, setelah kita baca doa agar kita, karena kita warga Indonesia, kita tunjukkan rasa nasionalis kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang akan kita laksanakan, kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Sebelum menyanyikan, silakan berdiri terlebih dahulu. Sana
Jadi apa materi kita? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membacakan tujuan pembelajaran hari ini, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat dan zikir? Tenang, terus bahagia, damai, terus tentram, terus apa lagi? Hah? Merasa dekat dengan apa? Dengan Allah. Terus oke, tenang, tentram, damai dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua, kira-kira ketika kalian melaksanakan sholat dan zikir, kira-kira suka ada halangannya nggak sih? Apa? Malas, ngantuk, bangunnya telat, ya bagian daripada malas. Terus apa lagi? Ada aja halangannya ya. Tadi salah satunya tadi saya malas, ngantuk, kemudian pengen ke toilet ya, waktunya sholat ada aja alasannya ya. Oke. Terus tadi Bapak sudah menanyakan ketika kalian melaksanakan sholat dan zikir apa perasaan ada tenang, damai, tentram, bahagia dan lain sebagainya. Terus kira-kira ada halangnya? Ada Pak, suka malas. Oke, nanti kita kupas tuntas biar kalian lebih paham ketika melaksanakan sholat dan zikir, biar kalian tidak bosan. Jadi kita coba untuk menghadirkan sholat dan zikir tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya makan dan minum, seolah-olah sholat dan zikir itu seperti kebutuhan pokok. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu memahami makna sholat dan zikir dengan benar. Yang kedua, dapat memahami hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu disuruh sholat dan zikir, kira-kira hikmahnya apa? Tadi salah satunya bisa bikin hati adem, yang tadinya punya masalah jadi bukan sama masalah, yang tadinya resah jadi nggak resah, yang tadinya acak adut jadi nggak acak adut ya. Terus yang ketiga, memahami pentingnya sholat dan zikir sebagai ibadah harian yang berperan dalam pembentukan akhlak mulia, pengendalian diri serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menghadirkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana Pak? Biasanya beda orang yang sering melakukan sholat dan zikir. Ada yang suka gampang marah-marah, ada. Biasanya orang yang sering melakukan zikir mah astagfirullah. Biasanya kalau yang jangan zikir mah dapat masalah lagi. Misalkan atau pokoknya bahasa binatang-binatang ya. Kelihatan perbedaannya ya. Makanya kalian perlu memahami pentingnya sholat dan zikir sebagai ibadah harian yang berperan penting dalam pembentukan apa perilaku, apa yang diucapkan ataupun diperbuat. Terus yang terakhir, kalian dapat menerapkan nilai-nilai sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti di akhir kalian akan diarahkan untuk membuat proyek kreatif sebagai implementasi nilai sholat dan zikir. Oke ya, lanjut. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Kalian pernah dengar istilah Subayuryo di jalur God? Tidak. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Artinya kalian harus benar-benar apa yang kalian kerjakan hari ini agar menjadi pemuda yang bermanfaat di kemudian hari. Paham? Maka dari itu silakan belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian menjadi pemuda harapan bangsa Indonesia yang kita harapkan. Ingat, belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Biar tetap nempel pengetahuannya, biar kalian gampang menerapkan pengetahuannya
Silahkan, mumpung kalian masih muda, masih kecil, belajar sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh agar kalian menjadi sebuah leon di jalur muda ini ialah pemimpin di masa yang akan datang. Oke, segitu saja motivasi dari Bapak. Tujuan yang sudah Bapak sampaikan. Tadi materinya tentang menghadirkan sholat dan zikir. Sholat dan zikir. Bapak sekilas akan menyampaikan secara singkat. Nanti kita akan menonton video tentang tata cara sholat dan zikir. Makna sholat. Sholat dan zikir berarti itu dua kata yang berbeda antara sholat dan zikir. Oke, boleh kalian tulis ataupun kalian tidak tulis. Nanti akan Bapak kirim file, lebih bagusnya kalian tulis. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, rukun ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib kita laksanakan. Sholat diartikan sebagai doa, Pak. Iya, karena sholat merupakan kegiatan beribadah dan di dalamnya banyak surat-surat Al-Quran yang kita bacakan dan di akhir biasanya kita baca doa. Tapi secara umumnya sholat secara bahasa itu diartikan sebagai doa, dan menurut istilah ialah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Itu makna sholat. Lanjut. Makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Jadi zikir itu merupakan bahasa Arab. Kalau kita alihkan ke bahasa Indonesia, zikir itu mengingat atau ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat siapa? Allah. Kalau ingatnya ke Bapak berarti zikirnya zikir Pak. Kalau ingatnya ingat Allah berarti zikru. Kalau ingatnya ke Pacar berarti zikrul Pacar. Paham? Karena secara bahasa bahwa zikir itu ialah mengingat. Karena ini merupakan pendidikan agama Islam, zikir di sini merupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaannya dan kebesarannya agar kita terhindar dari kesombongan, keangkuhan. Lanjut. Nah, terus kalau kita mengingat Allah bagaimana Pak efeknya? Nah, jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga sholat, kita akan mendapatkan, tadi sudah Bapak bahas di awal dari menanyakan kira-kira setelah kalian melakukan sholat dan zikir apa efeknya? Mendapatkan ketentraman hati, dan sholat mendorong kita untuk berpikir dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepada Allah. Jiwa yang kuat dapat dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Paham? Lanjut. Nah, hikmah sholat dan zikir. Ada beberapa poin. Yang pertama, dapat menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melaksanakan sholat dan zikir, kita dapat menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, memberikan ketenangan jiwa. Jadi yang tadi jiwanya resah dapat ditenangkan ketika kita melakukan sholat dan zikir. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur.
salah satu tanda kita melaksanakan sholat dan zikir itu merupakan kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sudah diberikan kesehatan dan sebagainya. Lanjut membentuk pahala mulia yang tadinya suka mabrur, ya, suka malas-malasan, suka berkata kasar. Nah, itu dapat membentuk pahala mulia ketika kita selalu sholat dan melakukan zikir. Terus nomor 6, mendapatkan pahala dan keberkahan, otomatis kita akan mendapatkan yang namanya pahala dan keberkahan. Kira-kira hal sekecil apapun ketika kita mengucapkan zikir, kalau ketika kita menemukan hal yang kurang pantas, astagfirullahaladzim, kira-kira kita dapat pahala? Kira-kira kita diberkahkan tidak? Ketika kita mendapatkan keberkahan mengucapkan alhamdulillah, kalimat takbir. Setelah sesuatu yang terjadi, kita selalu membaca zikir dan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Terus yang ketujuh, menguatkan mental dan spiritual. Yang tadinya ogohan, yang tadinya tidak mandiri, ini ketika melaksanakan sholat dan zikir, mental kalian akan kuat dan secara spiritual. Yang kedelapan, terakhir, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang biasanya tidur tidak tepat waktu, makan tidak tepat waktu, karena sholat itu ada waktunya. Apalagi yang wajib, sholat itu ada berapa waktunya? 5. Pertama sholat zuhur, kedua sholat asar, kedua sholat maghrib, isya, subuh. Dengan 5 waktu itu, dengan kalian melaksanakan sholat wajib yang ada di hukum Islam, kalian dapat mengerjakan otomatis kegiatan-kegiatan yang lainnya secara disiplin dan kalian merasa memiliki tanggung jawab. Oke, itu secara singkat materi yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan menonton secara singkat juga video yang akan kita tonton. Silakan kalian dengarkan, perhatikan sama agar materi yang ditampilkan kalian dapat mengambil pelajarannya.
dipahami? Sudah dipahami? Tadi sangat jelas tuntas ya, dimulai dari syarat sah sholat, rukun sholat, gerakan sholat, dan hal yang membatalkan sholat pun dibahas ya. Nanti kalau kalian perlu nanti filenya bisa Bapak nanti kirim ininya agar kalian selalu terus mengulang-ulang pembelajaran tentang sholat dan zikir. Dan zikir pun itu terbagi menjadi tiga. Ada zikir firqol, jadi enggak harus astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Jadi bisa di dalam cuma tidak terucap oleh lisan. Ada juga yang disebut dengan zikir filis lisan, dan yang terakhir zikir biar atau segala perbuatan yang baik itu pun merupakan zikir. Baik. Setelah materi yang Bapak sampaikan, kemudian materi yang sudah kalian tonton tadi, silakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coba kita bagi ke 4 kelompok, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nanti kita akan bagi kelompoknya. Setelah itu silakan tulis. Jadi kalian pilih salah satu bentuk proyek yang akan kalian buat, baik itu poster, video pendek ataupun buku. Yang pastikan di dalamnya itu yang pertama ada penjelasan singkat tentang sholat dan zikir. Yang kedua hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan. Dan yang terakhir kalian buatkan pesan moral dan yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman lainnya. Oke, silakan sebelum kalian buat proyek itu, silakan kalian bikin dulu, misalkan di tempat duduknya. Kelompok 1 terdiri 1, 2, 3, 4. Nanti akan Bapak sebar lembar kerja peserta didiknya. Oke, silakan kalian. Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Nih, silakan. Dalam PD yang harus kalian isi nanti kalian presentasikan. Nanti Bapak akan ambil contoh satu kelompok saja secara singkat. Oke. Di kelompok berapa ini? 4. Oke. Tadi tugasnya ya. Silakan nanti kalian pilih salah satu bentuk proyek, poster, video pendek atau buku mini yang di dalamnya nanti tidak ada penjelasan singkat tentang sholat dan zikir. Yang kedua, hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang terakhir, kalian buatkan pesan moral yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman lainnya. Bukan hanya teman kelas 7 saja, boleh ke kelas ataupun teman-teman di luar sekolah ini pun boleh. Oke ya. Oke. Sekarang kalian silakan bikin rangkuman tadi materi yang sudah disampaikan. Nanti Bapak akan pilih secara acak satu kelompok untuk mempresentasikan tugasnya yang perlu kalian presentasikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti ini kelompok berapa? Satu. Kelompok satu. Oke, kelompok satu siap? Siap. Silakan kelompok satu maju ke depan. Silakan kelompok lainnya perhatikan agar kalian mengulas kembali materi tadi yang sudah disampaikan. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan mengenai sholat dan zikir. Sholat menurut bahasa itu artinya doa. Karena dalam sholat banyak doa-doa yang kita hafalkan. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lanjut. Yang pertama ada gerakan sholat. Dalam gerakan sholat yang pertama ada niat, dan yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat al-fatihah, yang keempat ruku dengan baca subhanallah subhanarabbiyal azim, dan yang kelima i'tidal dengan membaca bacaan sami Allah. Yang keenam sujud dengan bacaan subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang ketujuh tumanina dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfani. Yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan yang kesembilan salam. Oke, lanjut. Dan satu lagi ada zikir. Zikir bisa diartikan sebagai menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah diartikan dengan mengingat Allah sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk berzikir kepadanya agar hati merasa tenang dan memiliki kesabaran dalam menghadapi semua masalah yang kita ada bacaan zikir. Silakan. Yang pertama tasbih, bunyi bacaannya subhanallah, artinya maha suci Allah. Yang kedua takbir, bunyi bacaannya Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Yang ketiga tahmid, bunyi bacaannya alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Yang keempat istighfar, bunyinya astagfirullahaladzim, artinya memohon ampunan. Yang kelima tahlil, bunyi bacanya la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Lanjut, ada lagi? Ada. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dan zikir ada beberapa hikmah yang kita dapat dari melaksanakan keduanya. Apa hikmahnya? Ada yang pertama menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mencegah perbuatan keji dan mungkar, memberikan ketenangan jiwa, meningkatkan rasa syukur, membentuk akhlak mulia, mendapatkan pahala dan keberkahan, menguatkan mental dan spiritual, lalu yang terakhir melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Oke, cukup. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi luar biasa singkat, jelas dan padat tentang mengenai presentasi tentang sholat dan zikir. Yang lain mau perhatikan tidak? Jadi secara bahasa mana sholat apa? Apa betul? Biwi, secara bahasa zikir apa? Mengingat. Oke, kalau begitu Bapak anggap kalian sudah memahami pelajaran tentang menghadirkan
sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa nanti tugas kelompoknya silakan kalian bikin poster video pendek atau buku ini yang di dalamnya tadi penjelasan singkat tentang sholat dan zikir, masalah zikir dalam kehidupan dan pesan moral yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman lainnya. Kesimpulannya bahwa sholat dan zikir perlu tidak untuk kita hadirkan ke dalam kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi lebih bermakna dan kita lebih mulia dan kita agar memiliki akhlakul karimah. Untuk kesimpulannya, untuk refleksinya, kira-kira pembelajaran hari ini banyak yang kalian dapat pahami? Pembelajaran hari ini ada kesulitan? Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Oke, kalau sangat menyenangkan, karena waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Jaga kesehatan kalian, salam buat orang tua kalian. Alhamdulillah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan dirapikan terlebih dahulu alat tulisnya. Seperti biasa, ketua kelas sebelum kita mengakhiri pelajaran, karena memulainya dengan doa dan kita akhiri dengan membaca doa. Silakan dipimpin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Semoga pelajaran yang kita laksanakan hari ini dapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.